Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang external beam radiotherapy ya. Kali ini kita akan membahas secara khusus tentang pesawat LINEC ya. Jadi LINEC itu singkatan dari Medical Linear Accelerator ya. Linear Accelerator disingkat dengan LINEC ya. LINEC ini sebetulnya awalnya itu dipakai oleh orang-orang fisika nuklir untuk meneliti dinamika di dalam nuklir ya. Tapi ini untuk dunia medis, untuk radioterapi. Ini yang dinamakan dengan nama Medical Linear Accelerator. Orang sering menyebut hanya dengan LINEC gitu saja ya. Boleh dikata saat ini, jadi most radiotherapy patient itu diobati menggunakan LINEC. Ada banyak ada beberapa pabrikan yang memproduksi pesawat LINEC ini. Salah satunya adalah Siemens ya. Ada Siemens, ada Varian, ada Elekta dan lain-lain ya. Kira seperti itu. Nah, secara umum kenapa dinamakan dengan linear accelerator? Jadi karena partikel bermuatan dalam hal ini adalah elektron. Elektron yang bermuatan negatif sebagaimana yang sudah kita pahami itu dipercepat secara linier menggunakan beda potensial tentu saja ya. Tapi percepatannya ini tidak seperti pada sinar X untuk radiologi yang ordernya itu mungkin puluhan ratusan kilovolt. Untuk radioterapi yang saat digunakan elektron itu dipercepat sampai jutaan volt, sampai megavolt. Yang paling umum 6 megavolt. Maka karena dia dipercepat secara linear, maka dia dinamakan dengan nama linear accelerator. Seperti itu ya. Nah, tentang bagaimana desain linear accelerator yang paling dasar nanti bisa dibuka di buku-buku fisika nuklir. Saya dulu waktu S1 itu sering dengan nah, di situ dijelaskan di bagian akhir di bukunya yang judulnya tentang pendahuluan fisika nuklir. Nah, di sana dijelaskan tentang desain paling besar tentang linear accelerator. Tahun yang dipakai di dunia saat ini itu sudah sangat-sangat kompleks ya. Kalau kita ingin tahu dasarnya, silakan nanti dibuka di bukunya Kenneth Grant. Kalau nggak salah judulnya Introductory to Nuclear Physics atau apa, saya lupa ya judulnya. Oke. Ketika elektron dipercepat dengan beda potensial sampai 6 megavolt atau lebih, maka nanti pola dosis ke arah kedalaman atau yang sering dinamakan dengan nama PDD ya, yang sudah kita bahas kemarin, percentage depth dose, itu sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi secara umum untuk foton megavolt, skema yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya di bagian permukaan dosisnya itu relatif kecil. Nah, ini sudah dinamakan dengan nama dosis permukaan ya. Kemudian setelah itu dosisnya ini naik secara cepat. Ini yang sering dinamakan dengan nama daerah build up ya. Naik secara cepat dan dia mencapai dosis maksimum pada kedalaman tertentu. Ini yang dinamakan dengan nama Dmax. Nah, kemarin saya sudah meminta kalian untuk membuat analisis dan tulisan ya, kenapa ada daerah build up seperti itu. Nah, kemudian setelah mencapai dosis maksimum, kemudian setelah itu dosis itu menurun secara berangsur-angsur ya. Nah, penurunan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya dipengaruhi oleh energi dari foton yang digunakan atau dipengaruhi oleh besarnya tegangan yang digunakan.
Jadi kalau tegangan yang digunakan semakin besar atau energi dari foton sinar X-nya semakin besar, maka penurunannya semakin landai gitu. Ini contoh, misalnya kalau kita menggunakan foton 25 MV pada kedalaman 20 cm, ini dosisnya masih kira-kira sekitar 60% gitu. Kalau kita seandainya menggunakan kobalt 60 yang kemarin sudah kita bahas, pada kedalaman 20 cm, dosisnya itu kira-kira tinggal 30%. Kalau kita menggunakan tegangan 250 kV, dosisnya tinggal mungkin sekitar 5%. Ya. Makanya yang ini sekarang udah nggak boleh digunakan. Yang digunakan itu sekarang yang paling umum yang 25 ini juga nggak ada di Indonesia ya. Karena kalau foton itu lebih dari 10 MV itu terjadi suatu proses dengan nama photon dissociation atau fotonuklir ya. Jadi interaksi antara foton dengan energi di atas 10 MeV itu bisa menimbulkan reaksi nuklir sehingga material-material yang terjadi interaksi tadi itu nanti bisa bersifat radioaktif setelah itu. Ini cukup berbahaya terutama bagi tenaga di sekitar. Makanya orang lebih suka menggunakan tegangan 6 MV ya, 6 MV daripada menggunakan tegangan di atas 10 MV karena munculnya reaksi photo dissociation ini. Kurva PDD untuk ini sangat berbeda untuk PDD dengan menggunakan elektron ya. Oh ya, ingin saya sampaikan ketika kita menggunakan linek, linek itu sebetulnya yang dipercepat adalah elektron. Nah, elektron yang dihasilkan itu nanti bisa langsung digunakan. Jadi yang digunakan itu berkas elektron atau yang digunakan itu sinar X. Jadi kalau yang digunakan itu elektron, berarti elektron langsung digunakan. Tinggal dihamburkan menggunakan yang namanya scattering foil. Nah, kalau seandainya yang mau digunakan itu adalah foton, maka nanti elektronnya itu ditembakkan ke target, lalu menghasilkan sinar X. Nah, sinar X-nya yang nanti baru digunakan untuk terapi pasien. Nah, untuk sinar X ini dipakai biasanya untuk terapi kanker yang letaknya berada di bagian dalam, relatif cukup dalam ya. Sementara kalau untuk elektron, ini dipakai untuk tumor yang ada di permukaan atau di dekat permukaan. Dan kita juga bisa lihat kalau untuk elektron, jadi dosisnya ketika di permukaan sampai pada kedalaman, sampai pada Dmax ini relatif datar, relatif flat. Dan setelah itu dia turun dengan drastis. Ini cukup menarik ya, sehingga untuk terapi tumor di bagian permukaan ini sangat bagus. Ini misalnya ya, misalnya kalau tumornya itu berada pada kedalaman sampai 5 sampai katakan 4 cm atau 3 cm gitu. Maka kita menggunakan elektron dengan energi 10 MeV ini sudah tercover semuanya kira-kira gitu. Tapi kalau ya kita harus menggunakan energi paling enggak ya sekitar ini 20 MeV ini. Tergantung ya. Jadi pada satu pesawat linek umumnya itu terdiri dari satu energi foton atau dua, 6 MV atau 8 MV atau 10 MV gitu. Nah, untuk elektron itu umumnya lebih dari 5. Nah, kalau di sini yang dicontohkan adalah 5, 10, 20 dan 30 ya. Jadi kalau pesawat kobalt itu hanya menghasilkan foton sinar gamma ya. Nah, kalau untuk linek itu bisa menghasilkan foton, bisa menghasilkan elektron. Nanti untuk penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Apakah tumornya itu di permukaan atau di bagian dalam. Kalau di permukaan menggunakan elektron, kalau agak dalam menggunakan foton. Nah, ketika kita menggunakan elektron, itu nanti yang memilih energinya berapa. Kita menggunakan 10 atau 20, itu nanti yang menentukan adalah fisikawan medis tentu saja ya. Nanti dipilih yang paling optimal itu.
Jadi tergantung kedalaman tumor itu sampai di mana itu. Jadi kalau dia tuh agak semakin dalam, ya berarti energi elektron yang kita gunakan ya semakin kita naikkan. Gitu. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kurva paling penting di dalam radioterapi. Ini adalah kurva PDD ini ya. Ini adalah kira-kira foto ya, foto dari apa namanya pesawat Linek. Ya kalau dilihat sekilas ya seperti ini ya. Jadi intinya ada meja pasien, tentu saja ada kontrol di sini. Kemudian di sini ada hand control ini ya, ketika digunakan untuk apa namanya ngeset pasien. Terus ini ada kepalanya. Ini sering dinamakan dengan nama Gendry ya, atau kepala Linek ini di sini. Terus ini ada wall panel ya, to hide stand. Ini dalam hal ini standnya itu ada di bagian belakang gitu. Jadi kalau yang umum digunakan di Indonesia untuk saat ini apa namanya apa namanya bagian panelnya ini kelihatan ya. Nanti mungkin ada foto yang lebih jelas gitu ya. Nah kira-kira seperti ini di komponen. Jadi kalau dilihat ya hampir mirip dengan apa namanya ya sinar X biasa ya. Tapi secara geometri ini ukurannya jauh lebih besar ya seperti itu. Nah tadi kita bicara tentang dikasih dipercepat dengan beda potensial ya. Nah, secara teori memang begitu. Tetapi pada kenyataannya itu beda potensial yang digunakan itu bukan beda potensial konvensional. Sebagaimana yang kita pahami misalnya pada bidang radiologi. Kalau pada bidang radiologi itu memang betul-betul beda potensial yang kita gunakan. Cuma kalau pada radioterapi pesawat Linek, jadi kita itu misalnya menggunakan beda potensial sampai 6 MV, 6 megavolt, itu kalau seandainya kita set dalam jarak yang sangat pendek, maka nanti akan timbul arch ya. Akan timbul bunga api listrik seperti ini, seperti petir itu ya. Kalau kita ini petir ya, plasma gitu. Sehingga pada prakteknya 6 MV itu bukan MV dalam makna konvensional ya. Bukan MV dalam makna konvensional. Atau 10 MV itu bukan beda potensial dalam makna konvensional. Tapi yang dimaksud dengan 6 MV itu maksudnya adalah elektron tersebut itu dipercepat menggunakan microwave, gelombang mikro, yang kira-kira efeknya dia mengalami percepatan yang efeknya itu setara dengan menggunakan 6 MV gitu. Jadi bukan menggunakan MV dalam makna konvensional ya. Tapi yang digunakan itu adalah microwave. Gelombang mikro. Nah, nanti ada jadi ibaratnya itu pemercepatannya itu seperti orang yang selancar di atas ombak lautan kayak gitu. Jadi kalau kita itu pakai selancar, kemudian kita itu di atas gelombang, maka ketika gelombang laut itu bergerak, maka kita itu ikut bergerak gitu. Atau digerakkan oleh gelombang itu. Nah kira-kira nanti elektron juga begitu. Jadi elektron ini ditumbangkan pada microwave. Nah kita tahu microwave itu gelombang mikro ya, gelombang elektromagnetik, ya kecepatannya kecepatan cahaya. Sehingga nanti ketika ada elektron numpang di situ, dia akan dipercepat. Ya memang tergantung banyak hal nanti ya, tergantung dari daya dari microwave dan tergantung dari panjang lintasan yang digunakan untuk mempercepat itu. Nah, maka secara umum microwave itu nanti ada gelombang mikro ini ada 2 ya. Ini sebagaimana yang sudah dipelajari di SMA ataupun di S1. Gelombang itu ada gelombang berjalan, ada gelombang berdiri ya. Jadi ada gelombang berjalan dan ada gelombang berdiri. Nah, nanti kalau pada Linek yang dipakai itu yang gelombang berdiri, bukan gelombang berjalan. Ada yang tahu nggak bedanya gelombang berjalan sama gelombang berdiri? Coba apa? Kalau diibaratkan itu apa ujung tali terikat sama lepas itu. Iya betul ya. Jadi kalau seandainya kita itu punya tali, ujungnya kita ikat, tapi jaraknya jauh banget.
Nah, kemudian yang ujung yang satu lagi kita pegang, setelah itu kita getarkan, maka gelombang kan berjalan gitu ya, sampai menuju ke sana. Nah, kalau yang gelombang berdiri itu, ujungnya kita ikat dalam jarak yang dekat. Nah, kemudian yang ujung satu kita getarkan terus, maka nanti gelombang yang kita getarkan kan berjalan dulu awalnya. Nah, sampai di ujung dia mengalami pemantulan refleksi. Maka nanti terjadi superposisi, terjadi perpaduan antara gelombang berjalan datang dengan gelombang berjalan yang hasil pantulan. Jadi gabungan. Nanti membentuk yang namanya gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri itu nanti ada daerah puncaknya, daerah simbol ya. Nah, itu tergantung frekuensinya nanti ya. Jadi ada puncak, ada simbolnya gitu, ada note-nya. Nanti untuk ilustrasi tentang bagaimana gelombang berjalan dan gelombang berdiri nanti silakan dilihat di YouTube, saya kira sangat banyak ya eksperimen tentang gelombang berjalan dan gelombang berdiri ini. Itu cukup menarik itu. Mungkin kita dulu waktu kuliah tidak pernah praktek secara khusus ya. Dan mungkin kita juga tidak tahu gunanya. Nah, di sini untuk linek itu yang digunakan adalah gelombang berdiri kalau yang sekarang ya. Nah, menggunakan gelombang berdiri ini energinya jauh lebih efektif untuk mempercepat elektron gitu. Jadi sekali lagi yang dimaksud 6 MV itu bukan dipercepat dengan beda potensial konvensional 6 MV itu bukan ya. Ini akan timbul arcs di sini. Yang digunakan itu sebetulnya ada makro sendiri itu nanti ada sumbernya, ada namanya lain dan lain sebagainya. Kira ya, ya kalau paling kita tadi kebebasan yang cukup banyak ya, hanya bisa bergerak maju mundur, bisa bergerak atas bawah, bisa putar, termasuk bawahnya juga bisa putar ya. Terus meja ini biasanya menggunakan flat table, jadi permukaannya itu datar. Nah, di sini ini adalah kepala linek ya. Ini kepala linek. Nah, kepala linek itu yang akan dihasilkan sinar X dan itu kepala linek. Di kepala linek itu umumnya di sini ada target sinar X. Jadi kalau kita tuh menghasilkan bahwa isi Pak, korban nggak jalan Pak. Nah, Di saya mungkin kalau di teman-teman bagaimana nih? oke, ini kelihatan ya? Halo? Yang Belum skema Pak. linek udah kelihatan belum? Sedang proses Belum, Pak. belum muncul. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Belum ya. Udah kelihatan? Hitam. Hitam Pak. Sudah? Belum Pak, hitam. Hah? Belum, Pak. Belum? Belum. Belum, Pak. Ya, Masih belum, Masih Pak. berapa? Oke. Coba kita ya. Kita ulangi lagi ya. Oke, udah kelihatan? Belum, Pak. Belum. Ya Pak, sama Pak. Belum juga Pak. Belum ya? Ini. Sebentar ya.
Sudah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Saya masih hitam, Pak. Belum, Pak. Belum. Di saya sudah. Sudah. Di saya juga sudah, sudah. Pak. Coba di yang lain, atau mungkin jaringan internetnya. Tapi di sini tempat saya ini juga mungkin nggak bagus juga ya jaringannya ini ya. Ada yang belum kelihatan? Saya, Pak, belum, Pak. Ada yang sudah? Hitam. Oh, sampun. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke ya. Sudah. Ampun, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah skema dari pesawat Linek ya. Yang ini adalah meja pasien. Kemudian ini tingginya dan posisinya bisa di-adjust ya, bisa disesuaikan, bisa diputar-putar juga. Terus yang bagian atas ini adalah kepala Linek atau sering dinamakan dengan nama gantry gitu. Nah, kemudian di sini ini adalah sumber elektron di sini ya. Nah, sumber elektronnya di sini, ini elektron gun di sini, sumber elektron. Nah, elektronnya ini sebetulnya prinsipnya sama dengan sinterik pada umumnya. Jadi ada filamen yang dipanaskan, kemudian jadi awan elektron, terus dikasih beda potensial gitu sebetulnya ya. Nah, kemudian untuk pemercepatan ini, nah di sini itu ada yang namanya accelerating waveguide di sini ya. Ini adalah untuk mempercepat elektron di sini. Nah, kemudian ini di sini elektron dipercepat secara linier. Kemudian di sini biar tidak terjadi interaksi elektron dengan lain-lain, maka di sini dibuat dalam kondisi vakum ya. Maka di sini ada yang namanya vakum pump di sini. Ini lintasan elektron ya. Nah, kemudian waveguide sendiri itu nanti diproduksi oleh suatu pesawat khusus yang namanya klystron di sini. Jadi ini ada klystron. Ini penghasil gelombang mikro ya. Nah, kemudian gelombang mikronya ini dikendalikan akhirnya masuk ke sini. Nah, di sini itu ini daerah pemercepat ini, accelerating waveguide di sini. Ini memang didesain sedemikian rupa sehingga gelombangnya di situ itu gelombang berdiri gitu. Sehingga nanti elektron itu dipercepat di situ. Jadi coba nanti untuk ilustrasi gelombang berdiri, tolong dilihat di YouTube ya. Termasuk tentang gelombang berdiri untuk Linek itu ada di YouTube ya. Saya sebetulnya punya videonya. Cuma karena saya ini di daerah yang internetnya agak lemot ya, jadi mungkin lain kali ini silakan dilihat sendiri. Nah, kemudian di sini elektron itu dipercepat dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka ini tidak terlalu panjang sebetulnya ya. Hanya butuh waktu mungkin hanya sekitar 1 meteran gitu. Tapi ini sangat powerful ini gelombang mikronya ini. Nah, kemudian setelah itu, karena elektronnya itu arahnya horizontal, nah sementara pasien ada di bawah, maka nanti dibelokkan. Nah, dibelokkan oleh yang namanya binding magnet. Jadi dibelokkan oleh medan magnet ya, menggunakan gaya Lorentz ya, seperti yang sudah kita pelajari di SMA dulu itu. Setelah itu nanti kita tembakkan ke target, nanti ada flattening filter di sini, terus di sini ada kolimator. Terus nanti di sini ada tambahan-tambahan aksesoris yang lainnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Tapi yang menarik nanti di sini binding magnetnya itu ini kalau di dalam gambar ini kan diputar 90 derajat ya. Nanti pada prakteknya itu bukan diputar 90 derajat tapi diputar 270 derajat ya. Itu nanti ada tujuannya. Nanti akan kita bahas di belakang nanti ya. Nah, kira-kira secara umum skema dari pesawat Linek ini seperti ini. Untuk lebih detail nanti silakan dibaca di bukunya Podgorsak ya, yang IAEA yang kemarin sudah di-download itu. Nah, ada juga untuk yang
pemercepatannya itu tidak horizontal, jadi pemercepat elektronnya itu justru vertikal. Ini biasanya digunakan untuk elektron yang pemercepatannya itu tidak di bawah 6 MV. Karena kalau di bawah 6 MV itu panjang yang dibutuhkan itu tidak cukup panjang gitu. Nah, karena dia tidak cukup panjang, maka dengan desain seperti ini itu cukup itu. Tapi kalau dia itu lebih dari 1 meter, kalau desainnya seperti ini, ya kan nggak bisa. Karena gantry itu kan berputar nanti ngitari pasien. Nah, nanti kalau pas di bawah meja, kalau dia terlalu panjang nanti kena tanah kan. Itu. Makanya kalau untuk yang waveguide-nya ini panjang, dia desainnya horizontal. Kemudian nanti dia dibelokkan oleh bending magnet. Tapi kalau dia untuk yang waveguide-nya pendek, ya di bawah 6 MV, itu biasanya desainnya ada yang berdiri seperti ini. Berarti kalau yang berdiri ini, dia tidak lagi menggunakan bending magnet. Ya ini ada hal yang menarik ya. Ini dipelajari pada teori kuantum gitu. Nah kalau elektron energinya itu dalam dipercepat oleh potensial megavolt, maka nanti sinar X yang terbentuk probability-nya itu arahnya itu searah dari elektron. Jadi kalau elektronnya arahnya ke bawah, ya sinar X-nya arahnya ke bawah gitu. Beda kalau untuk beda kalau elektron itu dipercepat sekitar puluhan sampai ratusan kilovolt. Itu nanti probability sinar X-nya itu membentuk sudut 45 derajat ya. Ini sebagaimana yang terjadi pada radiologi gitu. Jadi memang ini dipelajari di kuantum ya, tentang masalah probability sinar X terbentuknya itu arahnya kemana gitu. Untuk yang megavolt itu sinar X-nya arahnya itu searah dari arahnya elektron ini. Ya, sebentar ya. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini contoh yang horizontal ya. Ini yang horizontal. Jadi ini ada penghasil elektron, ini elektron gun ditembakkan, langsung nanti di sini ada ada waveguide tadi itu, ada gelombang mikro yang dimasukkan ke sini, dipercepat ke sana. Nah, ini elektronnya sudah mengalami percepatan. Nah, kemudian dia ketika dibelokkan itu tidak langsung ke bawah, tapi belokkannya itu ke atas dulu. 270 derajat. Tujuannya sebetulnya itu adalah untuk menghasilkan berkas sinar X yang masih sangat terfokus. Mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di belakang ya, saya agak lupa ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Sebetulnya elektron yang dipercepat ini harapannya kan dipercepat dengan kecepatan yang sama. Jadi elektronnya diharapkan itu memiliki energi yang sama, persis gitu. Tapi bisa nggak seperti itu? Sama persis itu bisa nggak? Kan nggak bisa kan? Ya memang idealnya itu sama persis, tapi tetap dia itu ada plus minus. Nah ketika elektron ini energinya itu tidak sama, berarti kecepatannya tidak sama, maka ketika nanti dibelokkan oleh medan magnet, kita tahu yang namanya gaya Lorentz ya. Dulu gimana rumusnya gaya Lorentz di SMA itu? F sama dengan B ya kan, dikali Q dikali V gitu ya. B itu besarnya medan magnet, Q itu adalah muatan partikel, kemudian V itu kecepatan. Jadi besarnya gaya Lorentz itu sangat bergantung pada kecepatan gitu. Maka nanti belokannya itu akan beda-beda gitu. Kalau kecepatannya itu semakin tinggi, maka belokannya itu lebih lebar gitu. Kalau energinya semakin kecil, kecepatannya semakin kecil, belokannya itu lebih cepat gitu. Otomatis nanti ketika dibelokkan, maka nanti dia sampai di target itu tidak dalam bentuk satu titik. Nah, ketika dia tidak dalam bentuk satu titik, maka sinar X yang dihasilkan itu seakan-akan dari sumber titik. Sehingga nanti penumbranya itu jadi besar. Jadi berkas itu nggak tajam gitu.
Nah, ketika berkas nggak tajam, nah otomatis agar kita itu ingin bahwa dosis pada tumor itu betul-betul konformal, maka kita set pada daerah yang tajam. Nah, otomatis daerah sehat yang kena penumbra itu semakin banyak gitu. Itu yang jadi problem di situ. Makanya kemudian sinar X yang terbentuk itu harus dari sumber yang kecil, sumber titik gitu. Nah, untuk mencapai sumber yang titik, maka elektron ini belokannya tidak tidak 90 derajat, tapi 270 derajat gitu. Jadi kalau 270 derajat yang energinya besar, dia itu ke sana. Memang lintasannya ini lebih besar. Tapi ketika sampai sini, dia tetap di titik ini gitu. Sementara yang energinya agak kecil, memang lintasannya lebih kecil. Lintasan lebih kecil, tapi dia sampai di sini, sampai di titik yang sama gitu. Sehingga akhirnya meskipun jari-jarinya energi yang kecil sama energi yang besar itu mungkin berbeda, tapi ketika sampai di titik sini itu titiknya sama gitu. Sehingga dengan teknik ini maka diharapkan bahwa elektron itu masih dalam berkas yang sangat sempit, ya, sehingga berkas titik lah ya, sehingga nanti ketika dia menghasilkan sinar X-nya itu masih bisa dikatakan sebagai sumber titik gitu ya. Kemudian di sini nanti ada flattening filter, tergantung kalau seandainya di sini itu yang dipakai nanti itu foton, maka nanti ada target yang ditembak, di bawah target itu ada flattening filter. Nanti di bawahnya ada aksesoris ya. Dan berikutnya ini ada kolimator ya, kolimator primer, ada kolimator sekunder. Ini yang kadang-kadang dinamakan dengan nama JOS ya, rahang kadang-kadang ya. Kepala seakan-akan bagian sini bagian rahang gitu ya, JOS gitu. Nah, kalau seandainya elektron ini mau dipakai sebagai yang untuk terapi, bukan sinar X, maka nanti bagian target itu digeser. Nanti diganti dengan yang namanya scattering foil ya. Sehingga nanti elektron itu tidak dalam bentuk titik, tapi dia itu dalam berkas yang luas itu. Karena kankernya itu kan juga dalam bentuk luas gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk yang zaman ini, kalau zaman dulu itu waveguide-nya ini modelnya seperti ini ya. Agak ini kelemahannya, yang pertama agak panjang. Terus yang kedua energinya itu kurang stabil gitu. Nah, kalau yang zaman sekarang itu menggunakan short standing waveguide. Jadi selain ada bukaan yang ke arah sana, terus nanti di sini itu ada bukaan-bukaan seperti ini. Ini tujuannya adalah untuk memperpendek. Jadi meskipun di sini itu panjangnya beda, tetapi yang ini itu bisa menghasilkan energi yang sama itu. Ya, nanti untuk ilustrasinya nanti silakan dilihat di YouTube, saya kira sangat banyak ya tentang masalah standing waveguide yang model baru ini. Ini tadi saya sudah cerita ya tentang bending magnet tadi itu. Ininya dia elektron itu bukan diputar 90 derajat, tapi diputar 270 derajat. Ini contohnya ya. Jadi ketika ini elektron lewat ke sana, kalau yang energi tinggi, dia membentuk jari-jari yang lebih lebar. Tapi akhirnya sampai sini itu balik ke titik yang sama gitu. Sehingga berkas yang ke bawah ini masih tetap berkas pensil yang kecil. Nah, di sini untuk yang energi lebih kecil, dia memiliki diameter yang lebih kecil, tapi sampai sini sampai pada titik yang sama gitu. Itu tujuan utamanya. Ya, kenapa digunakan sudut 270 derajat. Nah, 270 derajat itu bisa desainnya seperti ini. Ada juga yang desainnya seperti pelana kuda itu. Tapi kalau di total juga sama, yaitu 270 derajat. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian ini gambar lebih jelas lagi. Jadi ini elektron di waveguide ya. Kemudian setelah itu dia dibelokkan oleh medan magnet, oleh 270 bending magnet sampai di sini di titik yang sama. Terus dia ke bawah. Ini dia kena target ini ya. Ini kena target. Nah, setelah dia kena target maka menghasilkan sinar X. Terus di sini ada yang namanya kolimator primer.
Nah, kolimator primer ini kolimator yang nggak bisa diubah-ubah, tetap ya sifatnya dia ya. Nah, setelah itu di bawah kolimator primer ini ada yang namanya flattening filter. Nah, apa tujuan dari flattening filter? Jadi sinar X yang dihasilkan oleh elektron yang berinteraksi dengan target ini itu secara intensitas itu ternyata itu tidak rata ya. Di bagian tengah itu intensitasnya lebih tinggi, di bagian pinggir intensitasnya lebih rendah. Jadi nggak rata. Sehingga nanti ketika dia kena pasien juga nggak rata gitu. Jadi yang di tengah dosisnya lebih tinggi, yang di pinggir lebih rendah. Padahal kita itu inginnya menghasilkan sinar X yang homogen gitu. Maka untuk menghomogenkan sinar X, maka dipasang yang namanya flattening filter. Nah, flattening filter ini di bagian tengah ini lebih tebal, di bagian pinggir lebih tipis. Sehingga di bagian tengah ini serapan foton, jadi foton lebih banyak yang diserap, yang di pinggir lebih sedikit. Akibatnya setelah melewati flattening filter ini diharapkan intensitas sinar X itu sudah flat ya, udah relatif seragam. Ya, jadi intensitasnya bisa diseragamkan. Tapi nanti sebetulnya muncul masalah berikutnya ya. Jadi kemarin udah kita bahas juga sebetulnya. Ketika foton itu lebih banyak di filter, yang banyak keserap kan yang energi rendah kan. Yang energi tinggi kan banyak yang lolos. Nah, akibatnya apa? Maka sebetulnya dari sisi intensitasnya itu memang seragam. Tapi kalau dari sisi energinya jadi nggak seragam sebetulnya ya. Yang di berkas yang bagian tengah, energi rata-ratanya itu lebih tinggi dibanding energi yang bagian pinggir. Sehingga flatness itu ternyata jadinya itu nggak seragam di tiap kedalaman. Jadi nanti dosisnya itu nggak seragam ya. Misalnya pada kedalaman 5 cm sama kedalaman 10 cm itu flatness-nya nggak sama. Gitu. Ini juga tantangan tersendiri. Nah, kalau untuk pesawat Linex zaman sekarang itu ada juga yang sudah dilengkapi yang disebut dengan flattening filter free. Jadi tidak lagi menggunakan flattening filter. Jadi memang berkasnya dibiarkan tidak homogen. Kemudian nanti berkasnya dibuat kecil ya, kolimatornya diperkecil. Tapi memang nanti yang rumit itu menghitung dosisnya. Nah, tapi karena menghitung dosis itu menggunakan komputer ya, menggunakan algoritma tertentu, yaitu secara umum bisa diatasi dengan baik. Nah, kemudian ini kalau seandainya yang digunakan itu berkas foton. Nah, kalau yang digunakan itu elektron gimana? Nah, kalau digunakan elektron, maka nanti target ini digeser. Target ini digeser, berarti nanti elektronnya masuk ke sini. Nah, kemudian flattening filter ini diganti dengan scattering foil ini. Nah, ini bisa diputar ya, diputar di sini, diputar gitu. Dan umumnya flattening filter ini sangat spesifik untuk tiap energi. Kemudian flattening filter juga begitu. Makanya di pesawat Linex itu biasanya umumnya ada beberapa flattening filter dan ada beberapa scattering foil ini, dipilih yang tepat ya. Kemudian ke bawah. Nah, kalau zaman dulu, jadi untuk mengontrol besarnya radiasi itu menggunakan waktu. Ada timernya gitu ya, timernya dibuat double. Kalau untuk pesawat Linex zaman sekarang itu udah tidak boleh itu berbahaya sekali. Nah, sebagai gantinya di pesawat itu sudah dilengkapi dengan ion chamber. Terbuat dari mika yang sangat tipis ya, sehingga nanti besarnya dosis dari pesawat Linex itu sudah terkontrol secara otomatis. Makanya nanti ini satuannya saya dinamakan dengan nama monitor unit ya, MU di situ. Dan monitor unit fungsinya banyak ya. Yang pertama untuk mengontrol berapa sih sebetulnya dosis yang keluar itu, MU gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sekaligus digunakan untuk on off secara otomatis. Jadi kalau seandainya kita set dia itu 2
2 sentigrade ya, maka dia nanti ketika sudah mencapai 2 sentigrade ya dia akan mati secara otomatis, off secara otomatis ya. Termasuk ketika ada kegagalan sistem itu juga begitu ya. Nah, dan di sini ion chamber ini double ya. Jadi kalau di Linex karena ini sangat berbahaya ya, karena energinya yang sangat-sangat tinggi, yang levelnya bisa sampai membunuh orang, maka untuk keselamatan semuanya itu menggunakan sistem berlapis ya. Maka termasuk ion chamber ini juga double. Ada yang sumbu E, ada yang sumbu Y juga gitu. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ini ada yang dinamakan dengan nama secondary kolimator. Jadi kolimator sekunder pada sumbu X dan sumbu Y ya. Ini bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di bawahnya sini ini macam-macam ya. Ada yang sudah dilengkapi dengan multi leaf kolimator multi leaf ya, dari banyak daun sehingga nanti bisa membentuk seperti bentuk tumor gitu. Nah, tapi itu tidak semuanya ya, itu opsional, bisa dibeli sendiri dan harganya mahal sekali. Itu mungkin bisa sampai miliaran ya, multi leaf kolimator itu. Nah, kemudian di bawah kolimator ini nanti bisa macam-macam, bisa kita tambah ada wedge ya. Ini biasanya untuk mengkompensasi kalau ada permukaan miring dan lain sebagainya. Termasuk di sini ada tray. Nah, tray ini tempat untuk naruh blok ya. Misalnya kalau di zaman dulu yang belum menggunakan multi leaf kolimator, kalau seandainya kita itu ingin membentuk berkas itu seperti bentuk tumor, itu berarti kita bloknya itu kita buat sendiri. Kemudian bloknya itu kita taruh di tray di sini ya. Termasuk kalau kita menggunakan elektron, nah biar pasangan pada elektron nanti bisa kita kontrol dengan tepat, maka di bawahnya sini dipasang yang dinamakan dengan dengan ada tambahan lagi ya. Nanti namanya ada di belakang, saya lupa namanya di sini. Pasang di bawah sini. Itu bisa dipasang dan dicopot sesuai dengan keperluan. Oke ya, ini penjelasan lainnya ya. Jadi elektron akselerator, jadi radiation exposure dikontrol dengan menggunakan 2 independent ion chamber system ya. Nah, tadi ini ya. Nah, kemudian di sini juga pokoknya semuanya itu serba double gitu ya. Memang kalau di dalam dunia database double itu nggak bagus ya, karena menghabiskan sumber daya gitu. Tapi kalau di bidang proteksi radiasi, apalagi pada pesawat Linex yang sangat berbahaya, memang double redundant itu sangat diperlukan. Ya, kalau seandainya yang satu itu ada yang error, yang satu lagi masih bisa berjalan dengan baik gitu. Ini adalah monitor ion chamber yang double itu. Ada yang sumbu X, ada yang sumbu Y ya. Ini betul-betul dikontrol semuanya di sini. Dan semuanya ini harus dicek secara reguler ya, dalam suatu kegiatan QC ya, quality control. Dipastikan betul bahwa semuanya itu memang benar gitu, tidak ada yang salah gitu. Oke ya. Kemudian nah ini ion chamber tadi, nah itu dia bisa langsung melakukan terminasi ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang keliru atau ada yang error, itu bisa langsung mematikan sistem Linex secara otomatis di situ ya. Ini tadi yang saya bilang ya, defense in depth ya, at work ya. Semuanya pertahanannya itu berlapis-lapis gitu ya. Karena memang ini sangat berbahaya gitu. Nah, tadi saya udah cerita ya. Jadi akselerator modern, Linex modern itu biasanya ada beberapa option ya. Misalnya ada X-ray, ada elektron biasanya ya, dual mode namanya ya, mode ganda. Nah, ini untuk yang foton biasanya itu ada 1 atau 2 energi biasanya ya. Sementara kalau untuk elektron ini ada pilihan 5 atau lebih energi gitu. Nah, ini gambar ya yang lebih bagus gitu. Untuk menggambarkan ini ada cut off ya. Dulu waktu saya di Jepang, memang sana itu memang luar biasa ya.
Jadi ada pesawat linek kayak gini dipotong-potong ya untuk pembelajaran sehingga mahasiswa itu tahu persis komponen-komponennya gitu. Karena dipotongi sehingga kita tahu oh flattening filter itu seperti ini besarnya segini. Oh target itu segini. Itu kelihatan semuanya ya. Kalau ini hanya secara gambar secara komputer ya. Ini di sini sumber elektronnya, ini elektron waveguide ya. Ini adalah berkas elektron yang ini percepatannya dilakukan secara linear di sini. Kemudian di sini nanti diputar ada bending magnet di sini. Kemudian nanti dia bisa ada target di sini. Nah, target itu bisa dimaju mundur ya. Artinya kalau yang digunakan itu elektron, ya berarti targetnya digeser. Kalau yang digunakan foton, ya nanti targetnya berada pada posisi. Nah, kemudian di sini ini ada beberapa pilihan ini muter ya. Kayak orang makan zaman dulu itu kan mejanya bisa diputer gitu ya. Ya depan kita kalau pas ada apa namanya ada tahu, yang piring sana ada ikan, yang piring sana ada daging, itu tinggal diputer kayak gitu. Ini bisa diputer ya. Nah ini nanti isinya ini ada flattening filter, ada apa namanya, ada scattering foil ya, dengan ukuran yang beda-beda tergantung dari energi yang kita gunakan. Terus ini adalah ion chamber ya, ini ion chamber. Kemudian di bawahnya ini adalah kolimator ya, kolimator sekunder. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dinamakan dengan nama JOS ya, rahang ya. Kemudian ini yang cukup menarik, ini ada tambahannya nih. Ini ada multi leaf kolimator. Sehingga kalau melewati Jo itu bentuknya itu kotak ya atau persegi ya. Tapi setelah nanti kita menggunakan multi leaf kolimator, ya bentuknya sudah bisa mengikuti bentuk tumor di sini ya. Nah, kalau zaman dulu ini menggunakan blok yang custom yang kita desain sendiri gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ini tadi yang apa namanya kolimator ya. Ada 2 kolimator, ada sekunder, ada yang primer yang di atas yang nggak bisa diganti-ganti, ada yang sekunder. Yang sekunder ini bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Nah ini ada persyaratan ya. Jadi betul-betul dia harus akurat. Dan untuk berkas yang melewati kolimator ini nggak boleh tembus sama sekali. Gitu. Nah di sini dikatakan ya should be less than 2% ya of the primary beam. Jadi memang betul-betul errornya harus kecil sekali gitu. Karena ketika errornya besar, kumulasinya ke pasien kan berbagai macam komponen kan menyumbang error ya. Nah error totalnya itu harus kecil sekali gitu. Maka error untuk setiap komponen harus kecil sekali. Gitu. Ini adalah multi leaf collimator ya, MLC ya. Nah, ini membentuk bukaan. Nah nanti ada 2 sistem ya, ada yang modelnya step and shoot, ada yang dynamic ya. Nah kemudian nanti awalnya dia digunakan 3D konformal untuk menghasilkan 3D yang bagus. Nah kemudian berikutnya multi-leaf ini bisa bergerak dengan dinamis ketika berkas itu ditembakkan. Sehingga kemarin sudah kita bahas, sehingga nanti bukan hanya bentuk berkasnya yang mengikuti tumor, tapi intensitasnya itu juga bisa berbeda-beda gitu. Mengikuti ketebalan tumor. Kalau yang tumornya tebal ya nanti berkasnya intensitasnya semakin tinggi gitu. Itu nanti menjadi yang dinamakan dengan nama IMRT ya. Itu intensity modulated radiation therapy di situ. Sama ya. Jadi multi leaf ini juga nggak boleh bocor ya. Transmisinya nggak boleh lebih dari 2%. Nah nanti ada desain khusus untuk kolimator ini. Jadi di sela-sela antar kolimator itu nggak boleh ada yang terobos radiasinya. Sehingga nanti desainnya khusus ya. Modelnya itu model tongue and groove gitu modelnya. Jadi tidak sekedar berdekatan. Kalau misalnya 2 leaf berdekat itu di sela-selanya kan radiasinya masih lewat itu. Modelnya itu seperti tongue and groove. Jadi ada lidah dan ada ini ya. Sehingga betul-betul di sela-selanya itu radiasinya itu nggak bisa lewat kayak gitu. Jadi ada desain khususnya. Nah, kemudian tadi saya cerita, kemudian kalau dia untuk mode elektron, nah ini
ada tambahan khusus di sini ya. Ini yang dinamakan dengan nama aplikator ini ya. Ini betul-betul bongkar pasang ini. Jadi kalau kita menggunakan mode foton, ya aplikator ini diambil. Kalau kita menggunakan mode elektron, nah kemudian aplikator ini dipasang lagi. Ini cukup berat ya. Mungkin hampir berapa itu? Mungkin ada kalau hampir 10 ton kayaknya ya. Sehingga memang kita harus kuat itu kalau kerja di daerah sana itu. Nah, fungsi dari aplikator ini adalah untuk membentuk berkas. Karena elektron kalau dia masih di ruang hampa, itu kan dia berkasnya masih bisa kita atur ya. Tapi begitu dia itu masuk ke udara, maka interaksi elektron dengan udara itu bisa membuat elektron itu arahnya jadi nggak terkonsentrasi gitu. Maka kemudian dia ini dijaga ketika di udara biar arah elektron itu masih bisa kita kendalikan gitu. Maka dalam hal ini kita gunakan aplikator di sini ya. Ini adalah aksesoris tambahan ya. Ada wedge. Nah, wedge ini ada dua ya. Ada yang wedge fisik ya, yang tadi untuk mengkompensasi daerah miring. Ada yang dinamakan dengan nama dynamic wedge. Ya. Ini sebetulnya wedge-nya nggak ada, tetapi kolimator yang ada itu bergerak secara dinamis. Sehingga efek yang diakibatkan seperti menggunakan wedge fisik, ada blok ya. Ini untuk membentuk, misalnya untuk melindungi organ-organ yang berbahaya. Ini bloknya ini bisa menggunakan yang sudah ada atau juga bisa dicetak sendiri. Nah kalau yang zaman sekarang itu sudah menggunakan MLC. Nah tapi MLC ini harus dipesan sendiri ya. Kemudian untuk yang terbaru, untuk pesawat-pesawat Linek zaman sekarang itu sudah dilengkapi dengan EPIT ya, Electronic Portal Imaging. Jadi nanti di bawah meja itu sudah dilengkapi detektor yang akan menangkap sinar X megavolt tadi untuk pencitraan. Ini nanti sangat berguna untuk menghasilkan sinar X 4 dimensi gitu. Menghasilkan radioterapi 4 dimensi. Sehingga nanti kalau seandainya ada tumor yang bergerak, misalnya tumor pada paru-paru, maka nanti tumor yang bergerak itu bisa kita ikuti gitu. Nah, sehingga luas lapangan itu bisa lebih sempit itu ya. Bahkan kalau zaman sekarang tapi EPIT ini ada satu kelemahannya. Kelemahannya adalah citra yang dihasilkan ini sangat jelek ya. Ya sebagaimana kita tahu. Jadi ketika sinar X yang menghasilkan citra yang bagus, itu interaksinya kan harus interaksi efek fotolistrik gitu. Efek fotolistrik itu kan dipengaruhi oleh Z material ya. Nah, tapi kalau foton megavolt itu interaksi yang banyak terjadi itu efek Compton sama pair production. Nah, padahal efek Compton itu nggak dipengaruhi oleh Z-nya material. Sehingga memang citra yang dihasilkan ini sangat buruk ya, sangat jelek gitu. EPIT ini ya. Maka kalau yang lebih baru lagi, pesawat City itu sudah dilengkapi dengan yang ada sinar X seperti dalam bidang radiologi, yang energinya itu kilo sampai ratusan volt itu, ratusan kilovolt ya. Itu dari sistem itu dinamakan dengan nama OB namanya ya, on board imager gitu. Jadi sudah lebih canggih lagi dari EPIT ini ya. Nah, ini contoh ya. Ini sebetulnya kalau tidak menggunakan wedge, ini adalah kurva isodosis ya. Kurva isodosis itu adalah kurva yang di situ menggambarkan dosis-dosis yang sama itu dihubungkan oleh garis yang sama, isodosis. Dulu waktu kita di SMA atau di kuliah S1, kita mendengar yang namanya ada isopotensial gitu ya. Nah, kalau ini ada isodose itu. Di isodose itu berarti ada kurva, yang kurva ini menghubungkan dosis-dosis yang sama. Nah, ini kalau seandainya permukaannya ini tidak menggunakan wedge, maka nanti ini dosis yang 60%, ini dosis yang 70%, ini dosis yang 80%. Jadi kalau seandainya nggak ada wedge, ini sebetulnya dia itu datar gitu. Tapi kalau seandainya kita pakai untuk terapi dan permukaan itu miring, ya maka di sini kita harus mengkompensasi menggunakan wedge di sini ya. Gitu ya kira-kira ya. Nah ini kalau dynamic wedge, dia tidak menggunakan wedge secara fisik, tapi sebetulnya dia hanya menggunakan kolimator.
Tapi kolimator ini dibuka tutup secara dinamis ya. Seperti ini. Awalnya ini tetap di sini yang sebelah kiri ini. Tapi yang sebelah kanan ini nutup lebih nutup lagi, lebih nutup lagi, lebih nutup lagi. Sehingga hasil akhirnya seakan-akan ada wedge-nya ya. Jadi yang di daerah sini intensitasnya lebih kecil, yang di sebelah kiri sini intensitasnya lebih besar itu. Sehingga seakan-akan ada wedge secara fisik begini ya. Ini wedge tadi sudah kita bahas ya. Ini tadi kolimator ya sudah kita bahas. Nah ini juga asimetrik kolimator ya bukaannya. Sumbu X, sumbu Y sudah ada di sini. Ini multi-leaf kolimator ya. Ini memang beda-beda ukuran ya. Semakin canggih ukurannya semakin kecil ya. Otomatis semakin canggih ya, semakin rumit ya. Ini dia bisa buka tutup secara dinamis ini. Multi-leaf kolimator di sini. Nah, ini contoh multi-leaf kolimator. Nah ini yang menarik ini modelnya itu ada model tongue and groove ya. Jadi ini untuk menghindari terjadinya kebocoran di antara antara multi-leaf itu ya. Ini contoh ya, ini yang menggunakan leaf-nya kecil-kecil, ini yang leaf-nya besar-besar ya. Sehingga kalau leaf-nya besar-besar itu ya memang ada banyak yang lolos di antar ini ya, antar leaf di sini ya, seperti citra digital itu. Kalau pixelnya kecil-kecil kan semakin halus. Jadi kalau pixelnya besar-besar ya semakin kasar lah gitu ya ini MLC. Tapi semakin kecil multi-leaf-nya, berarti kan sistem mekaniknya kan semakin rumit, semakin banyak motor dan lain sebagainya gitu. Ini adalah bukaan multi-leaf yang dinamis tadi itu. Jadi dia bisa step and shoot, juga bisa secara dinamis dia itu buka sinar X itu membuka dan dia buka tutup secara dinamis. Sehingga nanti gabungan dari itu akan membentuk intensitas yang tidak seragam gitu. Itu sebagaimana yang ada pada IMOD itu. Ini dynamic MLC tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau ada bukaan seperti ini, ditambah bukaan seperti ini, ditambah bukaan seperti ini, nah jadinya seperti ini intensitinya. Jadi bukan hanya bentuknya yang dibuat ya, tapi intensitinya juga bisa diatur gitu. Ini yang model intensity modulation ini. Tapi memang planningnya menjadi rumit ini ya. Nah, tapi untungnya yang melakukan planning tidak lagi kita ya. Yang melakukan planning udah komputer nanti ya gitu. Nah, ini contoh ya IMOD ini. Nah ini kita bisa lihat bahwa dari sebelah sana, dari sebelah sana, dari sebelah sana, ini masing-masing dengan intensity yang beda-beda gitu. Nah ini contoh untuk menghasilkan dosis yang betul-betul konformal pada tumor dan pada jaringan sehat itu bisa dihindari seoptimal mungkin ya. Ini beberapa mode pada IMOD ya. Ini yang macam-macam gitu. Kita nggak usah, nanti silakan kita bahas lagi di lain waktu ya. Ini EPI tadi, EPI itu yang di bagian bawah ini ya. Jadi di bawahnya ini ada detektornya gitu. Ini ada detektornya, ini miliknya Varian, ini miliknya Siemens di sini. Sehingga ini untuk menghasilkan citra dari sinar X MV ini ya. Kalau sekarang udah dilengkapi dengan OBI ini kita bisa lihat ya bedanya. Citra yang dihasilkan oleh simulator itu yang sebelah kiri sama yang dihasilkan oleh EPI yang sebelah kanan kan kontrasnya sangat rendah sekali gitu ya. Nah ini BIM aplikator yang tadi sudah saya ceritakan ya. Gitu ya. Nah ini foto dari BIM aplikator. Oke ya mungkin saya kira sementara itu dulu ya. Ini sudah asar ini di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung di di waktu yang lain ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya sama-sama.